tempat orang yang mengatakan anjay. Berhenti di sana. Kenapa? Apa yang kau tunggangi? Moto. Kenapa kamu menutup mukamu? Di bumi lagi ada virus. Jadi saya harus mematuhi protokol pemerintah. Virus apa itu? Virus corona. Aku baru mendengarnya. Mari. Tunggu ke sana. Apa kau tahu tempat tinggal orang yang mengatakan anjay? Lutfi Anjay. Rumahnya di sebelah situ. Terima kasih. Saya pergi dulu. Kau anjay. Kau sudah mengguncang dunia persilatan dengan kata-katamu. Apa maksudnya? Kau sudah mengacaukan dunia persilatan. Kau harus terima akibatnya. Kita bisa selesaikan dengan cara baik-baik. Tidak harus dengan kekerasan kayak gini. Masih baik cara. Kita selesaikan dengan cara lain. Bersiaplah. Gua menang. Semua bisa bicara dengan cara baik-baik, tidak harus pakai emosi. Sekarang apa maksud ke sana? Hah? Kisana harus menjelaskan. Apa maksud Kisana mengatakan kata anjay dan juga kata anjayani? Tapi di dalam podcast saya. Oh. Oke. Kalau gitu, Kisana juga harus masuk dalam podcast saya untuk bicara apa alasan Kisana datang ke Indonesia. Baik. Assalamualaikum kakak-kakak tercinta. Jumpa lagi bersama gue Mata Fandi di Spatboots, Batang Cabut atau Story Behind About. Dan kali ini lo udah tahu dong siapa ini? Lutfi Anjayani. Lutfi Anjayani atau Lutfi Anjay? Anjayani rasa. Dan kali ini gue mau mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Kenapa kata anjay, kata anjayani bikin heboh cuy? Jujur aja ini udah bikin heboh. Masa sih? Parah. Sukses dong. Alhamdulillah ya. Ya kan? Dan ya lo tau lah ya, namanya dunia kayak gini di entertain. Ya. Netizen itu adalah penonton setia kita. Betul. Mau mereka mengeluarkan statement yang positif, mau mengeluarkan statement negatif, itu hak mereka. Exactly, betul banget. Nah, gua akan mencoba di sini bukan memojokkan atau mensupport lo, bukan. Gua hanya mencari kebenaran doang. Oke? Oke. Yang pertama adalah, kenapa lo pilih kata Anjayani untuk lo jadikan konten? Anjayani atau Anjay? Anjay dulu ya. Anjay pertama. dulu. Anjay dulu. Kenapa? Yang pertama karena anjay sudah ada dari 2009, bahkan lebih lama lagi hasil research gua. Dan yang kedua, 2020 anjay ini viral. Ya, Viral, betul. viral. Tapi gua tidak mau menyebutkan siapa yang memviralkan. Ya. Ya. Kalau gua menyebutkan siapa yang memviralkan, berarti gua menyerang orang itu. Tapi karena kata anjay ini viral, gua mengambil kata anjay yang viral ini gua bahas. Ikutan membahas, layaknya orang-orang yang ada viral apa ikutan bahas, ngomongin apa ikut-ikutan bahas. Same with me gitu loh. But I think different things daripada orang lain. Kalau gue membahas dari suatu hal yang viral ini, gue lihat dari sudut pandang mata uang. Sisi ada dua. Ada yang bilang anjay itu asikin aja say, ada aja yang bilang anjay itu adalah ekspresikan diri, suatu hal yang wah atau apa gitu kan ya. Tapi gue melihat dari sisi yang lain, sisi dari Google yang bilang kalau gue ketik
Apa arti anjay? Gue nemu beberapa berita, ada kurang lebih 10 yang bilang kalau maaf, anjay itu artinya anjing. Ya. Nah, dari sisi itulah gue bertanya kepada narasumber bahasa Indonesia. Oi. Oke, Ya, baik. Jadi gue mau melihat kata anjay yang viral tuh gue kemas edukasi. Gue kemas ya. Gue berusaha mengemas dengan kata edukasi. Oke. Muncullah kata bahasa Indonesia. Kalau anjay itu bener nggak sih artinya anjing? Oh, ternyata dalam ilmu sains, linguistik, bahasa Indonesia itu ada simantik dan leksikon. Gue nggak tahu apa itu simantik leksikon. Akhirnya lu baru tahu tuh Baru ya. tahu. Secara nggak langsung lo mengedukasi dan juga lo belajar juga. Oh iya dong. Oke. Konsep edukasi adalah gini. Sesuatu yang nggak tahu jadi tahu, sesuatu yang sudah tahu jadi mengerti, yang sudah mengerti jauh lebih paham. This is education, ya kan? Nah, di situ ada simantiknya anjay, leksikonnya adalah arti sesungguhnya anjing. Korek. Dari kalimat itu gue tanya ke psikolog, gue tanya ke ustadz, gue tanya ke lawyer tadinya. Tapi karena udah terlanjur gaduh, gue stop di psikolog aja. Kenapa sih sampai seheboh ini? I don't know. Tapi juga tahu nggak sih bang? Pada saat anjay naik, itu trending topik sampai hampir highlight 7 sampai 10 hari. Iya, Dan menutupi berita gedung kebakar. Iya, gue tahu itu. Karena gini loh, maksudnya gini. Sebelumnya, sebelum kata anjay ini booming sekalipun, lo sempet DM atau WhatsApp gue, bang kapan bikin YouTube? Ya. Sebelum anjay naik. Sebelum. Itu sebelum anjay naik, kita memang udah niatan bikin YouTube. Betul. Ya kan? Tiba-tiba gue, wih, gue bilang dahsyat juga nih, ya kan? Mantap lah, akhirnya pas gue kemarin di Palembang, gue baru, yuk kapan ada waktu kita bikin. Betul. Gitu. Jadi, ini gue menjawab pertanyaan DM Instagram gue tadi. Ada ya banyak sih, sebenarnya banyak banget yang Lo nggak support lo, kasarnya nggak support, nggak suka lo lah ya kasarnya di dunia digital kayak gini. Tapi menurut gue, iya lo nggak bisa cuy langsung bilang skip atau lo nggak suka sama orang, tapi lo belum kenal sama nih orang. Dan persepsi gue, ya lo nggak kenal makanya tak sayang cuy. Simpel aja hidup ini. Dalam dunia bisnis sekalipun atau dunia politik sekalipun, kalau bisa yang namanya persaingan itu dijadiin teman semua. Oke, itu setuju banget gua. Karena menurut gue ya namanya hubungan sosialisasi manusia itu saling membutuhkan. Betul, bilateral. Ya kan, silaturahmi itu sangat penting. Dan penting juga ada netizen yang nggak mendukung kita, dan penting juga netizen yang mendukung kita. Ini menurut gue. Betul. Kenapa? Yang mendukung mereka support. Yang negatif itu jadi koreksi buat kita. Kritik yang membangun. Nah, buat kalian netizen kalau bisa nggak apa-apa, kalian nggak suka nggak masalah. Cuman cobalah, di sini manusia kok. KTP gua Indonesia juga nggak? KTP gua Indonesia. Kita sama-sama orang Indonesia cuy. Kita tuh punya ideologi yang gotong royong juga cuy. Betul. Pancasila kok. Betul. Dan sekarang udah demokrasi men. Betul. Lo mau ngomong apa silakan, mau ngomong apapun terserah lo. Betul. Tapi jangan sampai nyakitin hati orang. Ya, dan yang gue lakukan tidak pernah membawa individu satupun untuk gue judge, gue jelek-jelekan ataupun gue serang. Iya. Tapi malah kebalikannya, gue menerima reversannya dari hal yang gue nggak lakuin. Ya gue pribadi nggak apa-apa karena itu yang lu lakukan di social media just a social media. But I have a real life kayak gini nih. Gue bisa santai ngobrol sama lu, sama lu, sama semuanya. I'm happy. Dan ya nggak tahu ya. Kalau pribadi gue kata anjay, ya gue juga sering kok ngobrol sama temen anjay lu. Tapi itu anjay itu maksudnya ya sesuatu yang ya mungkin karena sahabat juga. Lihat-lihat orang kan? Iya, lihat orang. Ya nggak mungkin gue baru kenal anjay lu, kan nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Nah, jadi Mbak aku cut ya. Tujuan gue mengangkat sisi edukasi kemarin adalah jangan sampai orang yang nggak kenal, lu tiba-tiba ngomong anjay. Iya. Ada potensi untuk orang sakit hatinya. Itu. Ya betul. Tapi orang tidak menerima dan melihat dari sisi itu, Bang. Memang kecil sih, tipis tersirat sih. Tapi nggak masalah sih kalau menurut gue. Pada saat mereka kayak gitu ke lu, ada feedback yang baik lu buat lu sebenarnya. Yes, I have a traffic. Ya kan? Trending topik cuy. Gokil.
Itu ngeri loh gue. Wah gila nih gue. Tanpa menyinggung hukum Tanpa ya? menyinggung siapapun, Dan tanpa menyinggung hukum manapun atau apapun. Menurut gue, ya udah gue bilang kenapa harus diributin sih? Iya, iya. Ini hanya kata anjay. Tapi lo tau gak sih ada yang meributkan? Ya ini gue belum pernah ngomong nih dimanapun. Ada orang yang kenal gue sebelum kejadian hal seperti ini, as a friend ya. Ya. Dengan kejadian ini dia malah menghina gue secara bertubi-tubi dan akhirnya dia tidak pernah kontak gue. Jadi I think dia berpikiran kalau gue nggak suka sama lo, gue bikin konten tentang lo, gue serang lo, tapi dalam kehidupan pertemanan kita jadi jauh. Itu dia melakukan itu loh. Tapi lo tahu nggak apa yang gue lakukan? Gue tidak menganggap dia musuh gue loh bang. Every time dia WhatsApp gue akan WhatsApp. Bahkan gue pernah WhatsApp dia, ya, tapi nggak direspon. Oke, karena oke lah ya kalau masalah soal kata anjay itu global secara individual se-Indonesia raya ini dari Sabang sampai Merauke, gua rasa hampir 80 atau 90% menghujat lo pasti. Yes. Dan kemarin juga udah dibahas di vlognya Kokoh ya. Kokoh Densu. Iya, udah dibahas sama Kokoh Densu juga. Dan ada Babang kita Lex juga, Bang Lex ya kan. Sebelum gue bikin collab sama gue nonton dulu kan. Dan gue rasa ya ada satu kata-kata yang mereka bilang, lo gue undang sini karena kita sayang sama lo. Yes. Kita care sama lo. Yes. Dan kita hanya ingin membenarkan dan lo balik ke track lagi. Yeah. Gitu loh. Ya kan. Dan lo juga bisa menerima itu. Dan mereka juga menurut gue ya kalau emang lo salah ya salah, lo bener lo emang bener. Dan tidak memojokkan siapapun di situ, ya kan. Oke, masalah Indonesia ini udah aman lah, menurut gue udah dibahas sebelumnya juga. Yang pengen gue tanya, kita satu tim bola. Betul. Ada 2 tim malah. 2 tim. Dua tim. Kita pernah main bareng. Ya kan. Gimana efeknya setelah kata anjay ini keluar? Mungkin tadi lo udah bahas sedikit lah ya. Gue pengen secara globalnya atau secara persepsi lo deh ke teman-teman bola lo. Kalau gue bisa flashback sebelum kejadian anjay itu, gue maupun ada beberapa orang itu berkomunikasi dengan di grup. Wah santai, kita ngobrol kesana kesini, kita ceng-cengan, kita stiker-stikeran, kita ya bercanda-bercandaan, julit-julitan gitu. Tapi setelah kejadian ini, gue menemukan satu framing yang baru. Framing mencari traffic itu ada di pertemanan ternyata. Oh, sorry, ini gue potong ya langsung ya. Iya. Masalah untuk mencari traffic, gini, yang namanya pertemanan itu pasti saling memanfaatkan. Yes. Gua ya kayak contoh nih kayak sekarang, gue dengan cara nggak langsung gue juga mencari traffic. Yes, betul. Betul. Tapi bukan berarti hubungan di real life-nya jadi berantakan. jadi berantakan. Enggak gitu. Kenapa gue bilang sampai ada framing traffic? Karena di hubungan kehidupan nyatanya, dia sampai tidak pernah menghubungi gue di saat dia membahas gue. Oke. Where is your attitude, brother? Oke. We are friend. Ya. Kalau lu mau framing traffic, but you have a Ayo friend. bareng deh. Iya Ya kan? Walaupun kita konsepnya serang-serangan, Iya. tapi kita tuh teman loh. Lu punya cara dengan cara, bro, Vi, gue nggak setuju sama lu. Gue mau bikin traffic kalau gue mau nyerang lu. Boleh nggak? Tidak ada kata tidak boleh, karena kita Permisi sama-sama. dulu lah. Ya, karena sama-sama Diobrolin. kita sama-sama di dunia entertain. Traffic itu penting buat kita. Iya. Iya dong, bener dong. Tapi apakah kamu melepaskan kata pertemanan demi trafficmu? Yang gue lakukan bang, maaf, banyak orang yang bilang menyindir Lesti, menyindir Bilar. Iya. You know what? Gue chatting yang namanya Lesti Kejora, gue chatting yang namanya Bilar, Rizky Bilar. Bilar gue bilangnya, brother, gue akan bikin konten YouTube. Sorry, kalau mungkin nanti lu akan merasa terhina, tersindir atau apa. Tapi tujuan gue bukan itu. Okay. Kalau lu merasa sesuatu hal yang membuat lu tersindir atau ada masalah, tolong WhatsApp gue pentingin pertemanan kita di luar konten. Oke. That's it. Jawaban dia? Oke bro, bla 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 bla. Sementara ini nggak ada apa-apa. Oke. Nah,
Berarti as a friend, we don't have problem. Iya. We don't have problem. Lo nggak ada right? masalah sama mereka. Gue nggak ada masalah sama dia. Dan gue lakukan sama ke Lesti. Lesti, gue akan bikin konten seperti ini, tapi tujuan gue bukan untuk menghina lu atau apa. Kalau ini terjadi lu merasa terhina, tersindir, tolong WhatsApp kakak, Dek. Kita pentingin pertemanan kita. That's it. Jawaban dia? Iya kak, Dede mah apa tuh nggak ada masalah. Nggak apa-apa Dede mah. Toh juga kak, Dede mah ngerti kakak kok. Kan kita pertemanan 4 tahun. Oh, lu udah kenal lama dong? Oh 4 tahun, Wak. Gue semenjak pacaran sama mantan gue yang lalu kan gue. Oh iya. Lesti udah kayak adik gue, Wak. Oke. Kita sering double date. Oh iya. Soal mantan nanti ya. Nah, gitu lah, panjang nih. Iya, urusan. panjang tuh soal Nah, mantan. Setelah komunikasi itu gue lakukan, sah nggak kalau gue sama-sama ikut membahas konten masalah Anjay yang dia populerkan? Iya. Bukan hanya dia, tapi banyak orang. Banyak Kan? Tapi setidaknya karena gue kenal lu berdua, gue mau izin dulu. Walaupun gue tidak pernah membahas nama lu. Apalagi ketika lu membahas namanya, misalnya Lutfi Agizal. Gue misalnya Fandi Ruby. Lutfi Agizal, lu tuh nggak bener ya, lu tuh anjing ya, lu tuh ngentot ya, lu tuh ini ya. Tapi lu nggak ngomong secara personal. Lu kenal, pertemanan lu jadi rusak nggak? Siapa yang merusak? Ya, diri sendiri lah. Diri sendiri. Ada kopi lo, boleh nggak? Boleh dong. Iya, boleh. Kopi apa nih? Ini kopi. Nggak dibayar kita. Ini cara untuk mancing. Oh iya, baik. Iya, gue bantuin lu. Ini cara Oke. lu kan. Oke. Wow. Nih, kopi enak, nyaman di lambung. Oh, salah, itu kopi. Lu namanya provokasi nih, 2 brand lu jadiin 1. Iya, jadi gua adu siapa yang mau endorse. Atau kopi. Cheers dulu. Cheers lucu. Thank you loh. Ini sajiannya, aduh. Mampus jauh lagi dong. Oh, rasanya banget. Luar binasa kakak. Kalau dari Mahole. rasanya seperti Iron Man. Anjay ya nih. Anjay nih sekali. Tolong di endorse ya, 1 juta juga boleh lah. Jangan pasang red dulu ya kakak jangan. ya. Nanti aja ya. Biarkanlah Trev yang membicarakan angka. Oke, sorry. Terus, Oke. apa? Setelah huru-hara masalah Anjaya nih, dari pertemanan lo yang sebelumnya baik-baik aja sampai sekarang heboh se-Indonesia Raya, rusaknya pertemanan di dunia perbolaan. Sebenarnya bukan gue yang rusak. Bukan. Memang gue nggak bilang lo yang bukan ngerusak atau apapun. Jadi kan pertemanan hancur nih untuk sementara ini ya kan. Secara kita satu tim juga, satu lapangan juga mainnya. Ada nggak sih omongan atau ada niatan nggak lo ketemu langsung sama Bilar atau Lesti? Gini, gua pun mau ketemu sama siapapun, termasuk sama orang yang menghujat gua ataupun orang yang tidak menghujat gua, bahkan termasuk sama brother Bilar sama sister Lesti. Ayo, karena gua ngerasa tidak ada masalah. Tapi lo pernah ngomong nggak ke mereka? Belum, karena gue tahu jadwalnya mereka luar biasa, bro. Tapi setidaknya lo kapan yuk ngobrol? Oh iya boleh. Di Gitu sini ya? Nggak usah. Di mana? Kalau di sini kan cuman sebagai video gue doang. Oh tapi nggak apa-apa, barangkali. Nggak masalah, nonton, silakan. gitu. Tapi Rizky alangkah Bilar, baik- Oke, silakan dulu. Lesti, ya. Gue tidak pernah menyinggung kalian sama sekali. Tapi kalau apa yang saya lakukan di sini, kalian merasa tersinggung atau ya ada satu hal yang tidak nyaman. Jujur, gue menunggu jadwal dari kalian kapan gue bisa temuin kalian dimanapun, kapanpun, jam berapapun. Ya, kalau gue bisa WhatsApp lu dan lu mau respon WhatsApp gue, detik itu juga gue langsung datang ke rumah lu. Lo mau minta maaf nggak sama mereka? Apa yang salah? Berarti hanya untuk menjelaskan kondisi aja. Iya. Kalau itu dibutuhkan sama mereka ya. Tapi gue minta maaf sama seluruh masyarakat Indonesia, termasuk mereka berdua tadi yang gue sebut. Iya. Kalau apa konten yang gue buat ini membuat kalian menjadi tidak nyaman atau sempat gaduh, tapi anggaplah kegaduhannya adalah sebuah hiburan semata. Iya. Ya. Kalau masih ada yang ngerasa di hati gimana-gimana, gue minta maaf dari lubuk hati gue yang paling dalam. Siapapun itu. Oke, lo udah ngucapin di sini dan gue sih sangat berharap ya. Kalau bisa, kalau memang mereka tersinggung atau apa, nggak ada salahnya sih. Gue datang ya. Lo datang minta maaf. Iya. Biar clear nih, maksudnya pertemanan juga enak ke depannya. Tapi masalah gue nggak pernah di WhatsApp sama mereka. Nggak apa-apa. Padahal gue udah ngomong duluan loh. Nggak apa-apa. Harus ngomong lagi ya gue? Ngomong lagi Oke, nggak masalah. oke. Cuy, Oke, gue teks sekarang. menjadi orang yang memulai duluan untuk minta maaf itu pahalanya gede banget cuy. Oh bener. Walaupun kita nggak salah ya. Iya,
Itu kan menurut persepsi lo. Tapi kalau menurut persepsi orang, kalau memang ada yang tersinggung, kenapa enggak? Oke, gue WhatsApp dia langsung nih ya. Oke. Apa? Baca sendiri. Bro, apa kabar? Kapan jadwal free? Meet up. Meet up lah, ngobrol-ngobrol. Mau off cam boleh, mau on cam juga boleh. Siapa? Rizky Bilar. Tunjukin lah ke kamera. Tunjukin di kamera. Kita Gitu. cukup lalu baca, nggak mungkin. Ya. Lalu kan kenal juga. Iya sih. Gitu. Ya itu kan cuman harapan gue sesama teman ya. Iya. Maksudnya nggak ada gunanya selisih paham kalau menurut gue dalam dunia Betul. pertemanan. Selisih paham boleh tapi jangan jadi putusnya silaturahmi. Ya. Kalau gue punya filosofi gini bang, lu boleh nggak sesuai pendapat sama gua, lu boleh nggak suka sama gua, dislike boleh, tapi jangan selek. Betul. Setuju nggak? Gue setuju itu. Iya udah. Itu quote-nya bagus loh. Iya, dislike Itu boleh, quote-nya bagus. jangan James. selek. Oke. Kalau memang bisa pertemanan ini tetap dijalankan, alhamdulillah. Silaturahmi sangat penting kalau menurut gue. Iya. No wonder nanti suatu saat entah lo yang memang butuh Bilar sama Lesti atau sebaliknya. Iya. Kita nobody knows cuy. Betul. Yang ke depan apa? Setuju. Yang paling benar yang kita lakukan sekarang, lakukanlah hal yang terbaik sebaik-baiknya. Menurut gue sih seperti itu aja. Gue sambil pusing omongan orang, jadilah diri sendiri dan tidak menyakitin orang dan tidak merugikan orang lain. Ya. Itu yang namanya menurut gue simbiosis mutualisme yang baik. Yes. Gitu loh. Dan ini informasi penting sih bang. Mungkin ini kan kita sama-sama teman ya. Kita satu komunitas bola ya. Buat kalian siapapun yang pernah menghujat gua, walaupun kalian kenal gua ataupun tidak kenal gua, ya, terutama orang-orang yang kenal nih, yang teman abang kenal juga. Iya. Lu udah hujat gua dengan nyebut nama gua, lu udah memojokkan buat konten yang bisa dibilang strict to the point. Kalau itu lu menghina gua pribadi tidak pernah menganggap lu adalah musuh gua. Anytime kita ketemu, we are friend. Itu dari gua. Yes. Tapi I don't know dari kalian. Oke. Setidaknya lo di sini udah buka diri lah ya. Udah Dari bagus. dulu pun gue buka diri bang, gitu. Sampai akhirnya Ical pun pernah datang ke rumah gue, ngetok jam 12 malam. Dia pernah bikin konten tentang gue, ya kan, dengan banyak temennya. Terus dia datang ke rumah gue, sorry gue bikin konten. Itu temen. Lu boleh framing traffic, tapi ketika lu ketemu gue, we are friend. Ya. Tapi where is everybody yang lainnya? Gue juga nggak bisa ngomong sih kalau masalah pribadi yang Nah, gue juga nggak tahu soalnya. Mungkin dia menganggap gua, wah pasti gua marah nih ke dia. Tapi di momen ini gue bilang, gua tidak pernah marah, bahkan gua tidak dendam sama kalian. Traffic pasti cepat akan berganti, Betul. cepat akan berlalu. Tapi apakah lu akan kehilangan temen lu yang sebodoh ini mungkin, yang sekocak ini mungkin, yang senggak penting ini dalam kehidupan lu? Kita udah kenal lebih dari 2 tahun. Ya sayang sih. Sayang. Kenapa kita harus udah gara-gara seminggu kemarin? Jangan deh. Ya. Iya kan? Gitu loh. Intinya gue mau buka siapapun untuk kita ya well discuss lah. Ya. Mau on cam, mau off cam, monggo. Nggak apa-apa gitu ya. Setidaknya kita menjaga silaturahmi dulu deh. Betul. Itu yang paling penting. Dan buat kalian semua yang nonton channel ini, please jangan dislike channelnya Bang Fandi Ruby. Karena buat gue yang dilakukan dia adalah hal yang netral dan benar. Menjadi seorang teman, tapi membutuhkan sebuah traffic, dia melakukan hal yang benar. Ya. Dia mau collab sama gua, walaupun kita perbedaannya ada, tapi dia datang tujuannya apa, ngomong, izin, ada permisi-permisinya. Betul. Akhirnya kita diskusi seperti ini. Kalau lu mau tetap gak suka sama gua, channel gua aja yang di dislike, jangan channel Bang Nggak Fandi. masalah cuy. Yang namanya dislike. Tapi semuanya pada dislike bang. Nggak masalah. Mau dislike mau apa nggak masalah kalau menurut gue. Oh gitu. Itu haknya mereka. Oh oke. Gitu loh, Tapi itu nggak hak. semua orang punya prinsip yang sama. Wah gue dihina, gue dijat nih, gue ini. Nggak semua orang kuat memang. Gue nggak peduli sih sebetulnya. Yaudah buat semuanya yang mau dislike dia juga nggak apa-apa ya. Bukan masalah gue nggak peduli sama netizen ya. Gue nggak peduli dengan pendapatnya mereka. Itu haknya mereka soalnya. Oke. Mau suka mau enggak itu terserah mereka. Karena gue cuma pengen jadi diri gue sendiri. Udah that's it. Dan gue tidak merugikan siapapun. Udah kelar. Oke. Hidup gue. Gue mau lanjut ke pertanyaan. Masih sih efek dari kata anjay itu. Yes. Yang gua tahu ya, gua kan suka iseng nih orangnya ngeliat Instagram. Sempet gua lihat lo udah putus juga sama
Salsa ya kan, sebelumnya kan lu jemput dia dari bandara, kuliah udah kelar, lu siapin buket bunga buat dia, so sweet banget. Gue pikir, oh damn, gue bilang kan, lo juga masuk ke keluarganya juga udah bagus banget. Maksudnya lo sebagai pasangan menurut gue ya lo udah ngelakuin terbaik. Tapi jodoh kan bukan kita yang ngatur cuy. Exactly, bro. Man process, God disposes. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Betul. Nah ya kan sampai akhirnya kan lo udah nih, dan gue denger kabar. Kabar ya putusnya sih dari live ya. Hah? Dari live cuy. Bener nggak sih? Iya. Beneran itu. Kata pertama yang gue denger putus memang di live Instagram. Tapi kan pada saat itu Instagram lo di ban kan? Yes. Lo taunya dari mana? Gue pakai Instagram kantor. Perasaan lo gimana cuy? Kru gue pada follow dia, gue suruh follow dia karena saking pengen gue mendapatkan update dan kondisi dia gimana di saat itu. Oke. Tapi di saat itu gue titik lemahnya gue nggak punya account. All kru gue standbyin untuk notifikasinya nyala ke Salsa. Pada saat twing live ada all kru gue lihat, bang, lu diomongin nih sama si Salsa, dibahas. Langsung gue login akun kantor, gue lihat. Kita memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan Lutfi Agizal, jadi tolong jangan bawa-bawa kita. Buat cek di WhatsApp. I don't know about kita. Kita itu siapa? I don't know. Ada kata kita. Luas sih. Yes. Perasaan lo gimana? Langsung gue cek WhatsApp. Ada WhatsApp gak? Wah gak ada. Ada kata ngomong dulu mau mutusin atau apa? Gak ada. Dan you know what? Di saat dia mutusin live itu, 3 hari sebelumnya gue habis ketemu. Kita ngobrol baik-baik. Dan ada omongan seperti ini. Kita break dulu.